Oke, langsung aja ya teman-teman. Selamat pagi semua. Eh, Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah baik Mas. Baik, Kak. alhamdulillah sehat. Udah pada buka Perang laptopnya? dulu. Persiapkan dulu ya. Kita sekarang masih pengantar penjelasan dulu. Untuk Sekarang modulnya bisa dibuka dulu ya. Oh ya, untuk modulnya bisa di-download di Waskita. Materi tentang bahasa pemrograman C++. Oke, langsung mulai aja ya. Oke. Nah, kita pengenalan dulu ya bahasa programan C++ itu. Nah, C++ itu adalah bahasa programan yang diketik statis, compiled, general purpose, tujuannya general, case sensitif, jadi sangat sensitif sekali, kecil besar hurufnya, serta bahasa menengah atau kombinasi fitur bahasa tingkat tinggi dan tingkat rendah. Nah, dikembangkan oleh Bjarne Stroustrup mulai tahun 1979 di Bell Labs. Sebagai tambahan untuk bahasa C dan awalnya bernama C dengan kelas, tetapi kemudian diganti namanya menjadi C++ pada tahun 1983. Jadi kalau teman-teman mau lebih mengetahui sejarah tentang bahasa programan C++, bisa mandiri searching juga. Oke. Nah, software editor untuk menulis bahasa programan ini dan compilernya, nah di antaranya itu Dev C++, terus Borland C++, NetBeans IDE, dan lain sebagainya. Tapi kita pada pembelajaran ini kita gunakan apa ya, Bu? cpp.sh ya, toolsnya. Iya, pakai cpp.sh atau yang online GDP boleh. Oke. Jadi teman-teman bisa persiapkan cpp.sh-nya atau Borland cpp-nya. Oke, sebelum persiapan itu saya jelasin dulu ya. Nah, bahasa pemrograman C++ itu memiliki strukturnya sendiri. Ya, setiap bahasa pemrograman itu pasti memiliki struktur. Nah, di sini saya jelaskan struktur bahasa program C++. Di antaranya yang pertama itu command. Nah, command itu fungsinya ya untuk memberi keterangan pada suatu program. Jadi command itu tidak ditampilkan pada program. Nah, command bisa ditulis di baris coding dengan menulis tanda /2. Slash itu ya garis miring di dalam kalimat tersebut yang akan ditulis. Tapi fungsi dengan /2 itu untuk satu baris komen. Kalau mau satu paragraf komen itu pakai slash bintang teks terus ditutupin oleh bintang slash. Oke. Yang kedua itu prosedur. Nah, prosedur itu perintah yang digunakan untuk mengidentifikasi file header agar terbaca oleh compiler. Dan yang ketiga itu using namespace std. Using namespace std itu sebenarnya sih tergantung kembali kepada program yang mau dijalankan itu apa, compilernya apa. Ada yang mendukung using namespace std, ada juga nggak perlu pakai. Tapi biasanya sekarang itu udah pakai using namespace std. Nah, itu menginfokan compiler untuk menggunakan namespace std. Nama namespace std itu adalah standar namespace dari C++ yang digunakan untuk memanggil kelas atau objek atau function yang terdapat pada namespace itu sendiri. Nah, biasanya itu ada using namespace std itu ada dua pendeklarasian. Yang pertama itu bisa std setiap baris program pada mainnya, atau bisa kita singkat di sini dengan cara bikin using namespace std. Biar apa? Ya biar
lebih singkat. Tidak perlu bikin std per baris. Nah, selanjutnya itu file header. Jadi teman-teman di sini harus mengetahui dan wajib banget mengetahui file header dalam bahasa program C++ ini. Nah, file header ini digunakan untuk mendefinisikan function atau jenis file tertentu. File header berisi statement yang akan digunakan pada penulisan program. Nah, di sini kan terdapat file header diantaranya IOStream. Jadi teman jangan anggap pusing dulu ya. Misal kita IOStream itu. Nah, IOStream itu memiliki statement cin, fungsinya memberi input, cout, menampilkan output, nl, pindah baris atau enter. Jadi teman-teman tergantung pada statementnya awalnya. Misalnya teman-teman membutuhkan statement cin pada program mainnya, cout, nl, maka kita memerlukan file header dengan nama IOStream, yang mana telah dibikin di atas itu. Prosedurnya include, file headernya IOStream. Kenapa kita milih IOStream? Karena nanti dalam program mainnya itu kita menggunakan cin, cout, nl. Begitu juga dengan file header yang lain. Semisal kita memerlukan printf atau scanf atau get, berarti kita juga memerlukan file header yang namanya stdio, include stdio, dan lain sebagainya. Sampai ini paham teman-teman? Atau ngambang? Paham. Mas. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, selanjutnya itu integer main. Nah, dalam bahasa programan C++ itu integer main itu program yang akan ditampilkan atau yang akan dijalankan. Jadi dalam mainnya itu kita isi program apa yang akan dibuat. Nah, menunjukkan penanda awal program. Isi program bisa diketik di dalam main atau setelah tanda kurung kurawal buka kurung kurawal dengan lambang seperti itu. Dan sebelum tanda kurung kurawal. Jadi teman-teman mengisi pengkodingan programnya di dalam main. Nah, selanjutnya itu tipe data. Jadi di sini teman-teman jangan keliru juga ya antara tipe data dan variabel. Pertama itu tipe data. Nah, tipe data itu apa sih? Nah, tipe data itu ya untuk mengisi dari variabel tersebut. Saya contohkan di sini seperti tipe datanya integer. Nah, integer itu deskripsinya untuk bilangan bulat. Bilangan bulat, oke? Nah, float itu dikhususkan untuk bilangan desimal. Jadi teman-teman jangan ambigu ya antara integer, float, double, boolean, char, string, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita bisa pahami, misalnya char itu menyatakan sebuah karakter. Sebuah karakter atau satu digit, bisa berupa huruf, A, sampai Z, atau angka. Nah, tipe data itu pasti ada variabel. Variabel sendiri ialah tempat menampung data sementara saat program dijalankan. Sintak deklarasi variabel seperti yaitu tipe data dan nama variabel. Nah, contoh di sini. Tipe datanya kita menggunakan integer, variabelnya A, atau integer nilai. Kenapa tipe datanya integer? Karena nilai yang akan kita tampung datanya nanti itu berupa bilangan bulat. Jadi kita memerlukan tipe data yang namanya integer. Begitu juga misal kita memerlukan datanya yang berupa teks atau karakter. Jadi kita menggunakan char. Di situ seperti char nama lengkap. Jadi kita nama lengkap itu menggunakan karakter. Dan gaji. Nah, variabel gaji itu menampung data double. Kenapa double? Karena gaji memiliki bilangan desimal. Atau ada juga, atau bilangan bulat, ada 0, sekian atau begitu.
teman-teman udah mulai memahami antara tipe data, variabel, terus file header-nya tadi? Masih ada kebingungan? Enggak. Oke, kita lanjut aja ke praktik ya. Nah, di praktiknya, sebelum melakukan pembuatan suatu program, sebaiknya mengetahui dulu penalaran atau alur untuk pembuatan program seperti apa, agar menuliskan struktur programnya. Jadi teman-teman pahami dulu ya yang tadi, alurnya seperti apa. Jadi bahasa pemrograman C++ itu dibutuhkan yang namanya file header, prosedur dulu, include prosedur itu ya. Terus file header. File headernya tergantung statement yang akan kita ambil apa aja. Contoh di sini kita menggunakan statement cin cout, maka yang dibutuhkan file headernya yaitu iostream. Nah, selanjutnya itu using namespace. Dan jangan lupa integer main untuk membuat program di dalamnya. Nah, itu kok. Udah sama kayak HTML. Kalau HTML kan formatnya itu HTML body, terus title, terus head, terus ya gitu. Jadi ini standarnya untuk format pemrograman. Lanjut ya teman-teman, kita langsung masuk ke programnya. Nah, di sini contoh 1. Membuat program untuk menginputkan data identitas. Nah, untuk membuat program menginput data identitas, penalarannya adalah menentukan data identitas yang mau dibuat atau diinputkan adalah name, nama, alamat. Nah, jadi kita udah tahu kan data yang mau diinputkan itu apa aja. Maka variabel yang digunakan itu menampung data identitas, name, nama, dan alamat. Di sini kita kembali lagi ya, ingat Kak, bahwa bahasa C++ itu sangat case sensitif. Jadi besar huruf atau penanda lainnya itu sangat mempengaruhi. Bahkan bisa terjadi error, walaupun 1 titik doang. Yang kedua itu tentukan tipe data untuk semua variabel. Nah, name itu adalah data, teks, atau karakter, ya kan? Misalnya 18 atau 20, TT, 12, karena menggunakan titik, jadi itu dianggapnya karakter. Maka name menggunakan char. Kecuali name tanpa titik, itu bisa jadi kita menggunakan integer. Tapi karena name menggunakan karakter titik, maka di sini kita menggunakan char. Oke? Nah, selanjutnya nama. Nama adalah teks atau karakter. Maka tipe datanya sama, yaitu char. Selanjutnya juga alamat. Alamat tipe datanya char karena masih karakter. Oke. Nah, selanjutnya yang saya menulis program pada C++. Di sini kita pakai aja ya tools online-nya cpp.sh. Oke, Mat, sekarang langsung ke itu aja ya. Oke. Kalian buka browser kalian ya. Lalu ketik cpp.sh. Nah, apakah mungkin udah tampilan seperti ini di komputer kalian atau di HP kalian? Bisa diulang, Kak? Oh, oke. Benar aja. Kalian ketik aja di browser itu cpp.sh, terus enter. Benar. Nah, itu si Mas Rahmat udah ini ngasih link. Apakah udah seperti ini? Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Yang pakai HP bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa mengikuti. Ya, cuman kalau di HP itu ngetiknya harus sabar.
Oke, Kalau di langsung mulai HP, aja. kalau di HP bisa browsernya dalam situs desktop biar menyamakan dengan desktop. Tapi ngetiknya itu mat apa harus sabar. Kan Iya, butuh ini apa cucuk-cucuk kurung ya, kurawal. iya. Ya, soalnya keyboard HP itu ya terbatas. Hmm. Gak kayak Ini apa ini kita hapus saja, kita klik Ctrl A langsung backspace ya. Atau kalau kalian slow juga mau hapus satu-satu juga boleh. Oke, langsung kita pemberian input. Kita ketik input. Kita kasih keterangan. Mat bisa jelasin aja. Rumahku rame banget. Sumpah. Oke. Bentar, aku tak off. Oke, lanjut. Jadi teman-teman bisa mengikuti codingan yang udah ada di modul. Jadi jangan lupa strukturnya tadi ya. Pertama prosedurnya apa, file leadernya apa, using namespace-nya jangan lupa, terus deklarasi tipe data dan variabelnya apa aja yang mau dibikin, dan integer main. Ya, pastikan semuanya jangan lupa lihat titik koma, terus panah-panahnya juga perhatikan arahnya kemana, terus petik duanya perhatikan, besar hurufnya juga perhatikan, soalnya ini sangat sensitif. Satu aja salah, maka program akan error. Di situ kan teman-teman ada dua pendeklarasian variabel. Nah, teman-teman bisa deklarasi satu-satu seperti char nim titik koma, char nama, char alamat titik koma, atau teman-teman bisa sekalian langsung satu aja charnya. Jadi tinggal char nim, variabelnya nim, koma, nama, koma, alamat. Itu sama aja sih. Cuma yang membedakan ya tipe datanya jadi satu-satuin dan digabungin dalam satu variabel. Untuk NIM-nya itu full NIM atau 4 digit terakhir, Kak? NIM yang mana? Untuk NIM, char yang kan itu kan char NIM tuh. Itu untuk nama. Char nim. Iya. Itu apa kita full nomor mahasiswanya atau hanya 4 digit terakhir? NIM NIM kalian juga bisa NIM underscore itu, atau NIM juga nggak apa-apa, kita ngikutin programnya. Jadi teman-teman bisa NIM underscore 0590 berapa nggak apa-apa, tapi ingat variabelnya apa yang kalian buat itu nanti akan dilanjutin ya, maksudnya untuk dalamnya itu nanti harus disamain dengan variabel yang akan dibuat. Nanti malah error. Misalnya NIM awalnya besar, hurufnya N-nya besar, terus di dalamnya NIM-nya kecil, itu bakal error. Coba aja nanti. Terus di dalam integer mainnya itu cout, petik 2 masukkan NIM Anda. Nah, di dalam petik 2 itu
Jadi itu layout-nya itu akan menampilkan programnya nanti, yaitu masukkan NIM Anda. Nah, kalau masukkan NIM Anda itu terserah mau besar mau kecil hurufnya nggak mempengaruhi. Jadi dia itu kayak user interface-nya yang nampil. Apapun yang diketik itu maka akan ditampilkan itu. Selanjutnya CIN itu kan file masukan. Nah, di sini yang menampung data NIM. Jadi CIN itu berarti setelah outputnya masukkan NIM Anda, maka kita disuruh masukin data NIM tadi dan akan disimpan pada variabel. Nah, di dalam petik 2 itu teman-teman bisa apa itu namanya? Bisa melakukan apa aja, misalnya mau /n itu fungsinya untuk garis baru, terus /t itu untuk, terus masih banyak kok slash lainnya. Jadi di dalam petik 2 pendeklarasiannya itu bisa sesuai tergantung user interface kalian mau dimanain. Udah selesai semua, tinggal tutup kurung kurawal. Teman-teman udah pada selesai semua? Atau kecepatan atau gimana? Halo? Halo, pada nyimak kayaknya. Oh, kayaknya mungkin lagi fokus ngetik kali ya. Ya. Kan baru pertama kali perkenalan C++. Ngomong-ngomong di sini yang udah tahu pemrograman siapa? Udah ada belum yang tahu? Misalnya bahasa apa itu, misalnya Java atau apa sebelumnya udah diajar tuh misalnya. Ada? Tapi bukan program untuk IT, Kak. Apa? Program untuk microcontrol sama PLC. Berarti kayak bahasa C++ ini baru ya? Maksudnya baru kenal ya? Hampir sama sih kayak untuk microcontrol, cuma ada beberapa aja yang beda. Lanjutin ya? Untuk pengodingannya apakah sudah selesai? Halo? Belum, Kak, belum. Oke. Kalau misalnya ketinggalan yang di atas, nanti tak bilang aja ya, mau open mic. Nah, di situ kan teman ada slash 2. Nah, slash 2 itu ya komentar tadi. Jadi komentar itu nggak bakal ditampilkan pada program. Jadi komentar itu ya untuk memberi catatan pada setiap program itu biar teman-teman nggak bingung. Misalnya nanti program teman-teman kan udah besar atau udah banyak codingannya. Nanti teman-teman biar nggak bingung kasih aja komentar, misalnya komentar ini untuk apa? Misalnya untuk awalnya, misalnya ini untuk apa perulangannya, untuk apa datanya. Jadi teman-teman bisa beri komentar biar penanda, sebagai penanda. Terus komentarnya tadi kan udah saya jelaskan kalau komentar itu bisa dibikin 2 cara. Yang pertama itu dengan slash, yang
kedua bisa juga slash bintang. Coba Ricky slash bintang. Kasih komentar. Halo. Terus di enter. Nah, slash bintang itu ya grab gitu komentarnya. Walaupun di enter dia tetap akan membaca itu komentar. Berbeda dengan slash 2 tadi. Kalau slash 2 itu dia membaca satu garis atau satu baris doang. Satu baris itu ya udah itu komentarnya. Kalau slash bintang itu ya satu sebelum ditutup bintang slash lagi itu bakal di komentar terus. Gimana? Udah kah? Bentar lagi Kak. Oke. Mau tanya Kak, untuk misalnya kalau mau nulis untuk yang tadi yang caranya tadi untuk NIM itu kan kalau misal mau nulis 20.12 titik digit terakhir itu gimana kan? Kalau spasi kan pemisahkan pakai underscore tuh. Kalau misalnya ada karakter titik itu gimana? Nanti misalnya kita ngetik NIM ini pakai titik gitu ya? Iya betul. Kan karena kita pakainya aja jadinya titiknya itu termasuk huruf, bukan integer. Kalau integer itu dia nggak bisa pakai titik. Coba di running. Oke, Coba apa hasilnya. kita running ya. Itu kamu kenapa? Mungkin cari ini kan penambungannya cuma dikit. Coba kita langsung. Oh ya, Cuma 0605 gitu. itu ada kesalahan. Gimana yang lain ada kesalahan? Gitu, Kak? Kemarin tidak sengaja loh, salah. Beneran, saya nggak sengaja salah, udah nyobain. Coba variabel misalnya string. Sama aja. Tahu kenapa tidak mau, Mas Rahmat? Coba variabelnya dirubah string, apa ngaruh? Soalnya kalau biasa saya Char ini tuh sangat kalau mau pakai char itu ditentukan batasannya. Misalnya NIM itu mau berapa karakter? 10 kan? Nah, maka char NIM 10. Char NIM 10. Oh ya, harus pakai array ya. Harus pakai batasan. Nah, namanya mau berapa karakter? Nah, nanti dikasih batasan. Batasannya bebas di sini ya. Misalnya nggak harus 10. Misalnya kalau NIM itu kalau di Amikom kan memang 10. Misalnya kalau hanya mau 4 digit saja ya udah char 4 digit. Char NIM 4 digit yang 4 dalam kurung siku ini. Lalu nama itu bebas juga mau ditentuin berapa karakternya gitu ya. Alamat juga ditentukan batasannya mau berapa. Coba di running. Nice. Oke. Itu bisa ya. Nah, coba Mas di scroll ke atas, di screenshot dulu. Saya itu kemarin nggak sengaja ini. Padahal saya waktu awal buat itu udah tak kasih batasan karakter loh. Tapi pas tak ubah-ubah, saya hapus kan. Soalnya di cpp.sh itu dia nggak mau baca ketikan yang baru waktu itu. Jadi tak ubah-ubah malah screenshot yang ini. Yang tadi. Jadi kan, tapi kan jadi tahu gitu bedanya apa. Kalau misalkan char deklarasi variabelnya hanya char NIM dengan char NIM 10 itu bedanya apa? Kan jadi tahu gitu.
Nah, silakan di screenshot dulu. Kalau tadi yang menanyakan terkait kalau kita mau inputkan datanya ada spasinya. Nah, itu bagaimana? Mas Rahmat atau Mas Riki tahu pakainya? Spasi. Oh. Kalau spasi bisa pakai string. Nah, ya. Oke, sudah di screenshot semua ya? Ini mau dirubah tipe datanya. Sudah? Bentar Bu, dikit lagi. Di screenshot dulu yang penting. Nanti dipelajari lagi. Terbatas mas soalnya. Iya, buru Iya. kehapus. Ya, di screenshot dulu. Yang enaknya kalau kuliah online kita bisa screenshot nanti pelajari lagi gitu. Kalau kuliah offline itu nggak bisa, di depan udah dihapus ya udah gitu. Paling minta kopiannya. Di screenshot dulu. Kalau sudah ya. Oke, tunggu sebentar lagi. Oke, sudah screenshot ya. Nah, sekarang nanti pakai yang jadi datanya bisa diinputkan spasi. Alamat kok ini nggak bisa. Kok alamat nggak bisa ya? Kenapa tidak mau? Kalau pakai, jadi gini. Saya amati kemarin ketika membuat modul itu, dan pas 2 pertemuan sebelumnya di kelas lain itu juga, di cpp.sh ini tuh dia itu gimana ya, agak susah kalau mau edit baru, jadi tetap kayak harus mulai dari ulang awal lagi gitu. Kalau di kayak editor di C++ gitu, itu mau kita edit bagaimanapun sesuai kemauan kita, nanti dia akan merubah sesuai yang terbaru gitu. Kalau nggak salah itu. Atau kurang apa itu? Kurang apa kira-kira? Ayo Mat, kurang apa Mat? Bentar, kok nggak bisa di-enter? Kok nggak bisa, alamatnya lagi nggak bisa di. Iya, alamatnya itu tidak mau diapakan kira-kira. Saya itu kemarin nyoba di online GDB pakai string kayak gitu, mau loh. Coba Ricky, Ctrl A, itu semua copy, terus refresh lagi, terus enter password. Ctrl X, nggak apa-apa. Oke, refresh itunya. Browsernya. Webnya. Iya, webnya di refresh. Bentar. Cut dulu tuh. Mungkin ngaruh. Mungkin. Program lain.
Wait. Kembali ke car lagi ya. Nah ya, yang car tadi kan kebaca. CPP ya emang ini teman. Nah itu, saya kemarin juga nyoba pakai online GDB. Pertama kedua bisa tak running loh, tapi ketika saya running ketiga keempat error. Masih. Kalau kemarin saya nyoba baru, Mas Bagus itu bilangnya begini, variabelnya ini didefinisikan di dalam mainnya, jadi sifatnya ya private. Oh iya, di dalamnya. Berarti di sini. Kok enggak gitu ya? Coba. Iya, di dalamnya. Coba dulu, ini di-cut nih. Soalnya kemarin juga pakai string mau loh. Coba semuanya dimasukin dan main. Di sini. Iya, mau. Kalau gini loh, kalau kita editor pakai Delphi++, itu errornya minim. Mau enggak maksudnya membacanya seperti ini tuh minim gitu loh. Kalau pakai Delphi++. Iya, di situ sih. Pas coba. Caranya juga dimasukin. Kasih space satu aja antara CO-nya. Enggak. Sama. Pakai itu, kalau kata Mas Bagus tuh pakai getLine. Nulisnya gini sih. Jadi getLine in ini nama itu di chat. Jadi yang in itu diganti. Jadi dia maunya pakai format yang bawaan mungkin. Tapi kalau saya nyoba di online GDB bisa. Tapi itu tadi ketika saya mau pakai yang mau pakai yang tiga kali, 4 kali itu dia nggak mau membaca. Awalnya bisa. Tapi saya sarankan begini, bagi Mas Mbak yang punya komputer atau punya laptop, download Delphi++ saja, lebih stabil. Error, Bu. Caranya nggak pakai getLine. Caranya yang string itu yang getLine. Oh iya. Mungkin karena dia tuh kurungnya tuh dihapus tuh, nanti error. Ini logika saya aja ya, nggak tahu alasan aslinya. Karena dia itu khusus, jadi tidak hanya huruf, ada karakter spasi, itu kan karakter khusus kemungkinan. Nanti dia nggak mau juga. Malah yang alamatnya. Nggak mau juga. Punya Delphi++ nggak? Mana, Bu? Punya Delphi++ nggak atau Visual Code? Visual Code aku ada Visual Code. Bisa ngeran C++ nggak? NetBeans Ada compiler nggak sih? NetBeans kayaknya bisa ya, Mbak? Atau pakai online GDB aja? Pakai online GDB mungkin. Coba satu lagi online GDB. Bentar ini. Ya, kalau di Delphi++ itu bisa. Makanya modul yang terbaru kan saya membuatnya pakai Delphi++. Apa namanya? Yang meminimalkan error daripada saya mikir lagi. Apa namanya? Delphi++. Delphi++. Di Classroom kayaknya saya udah itu kan deh. APK. Bukan, Mas. Apa namanya? Online GDB toh? GDB. Online GDB. Oh, online. Oh, alah. Iya, pernah dengar. Online GDB. Bingung. Nah, itu.
di Classroom udah saya cantumkan linknya juga kalau mau dulu. Nah, coba. Ini tanya di mana? Tapi ini nggak pakai get. Nah, itu Ran. Pakai seinvasi. Kendalanya emang ini sih kalau di apa namanya yang online kurungnya di grup. Akhir ya. Atau tadi nggak bisa karena include stringnya belum dimasukkan. Include string. Jadi. Ya, coba diisi dulu yang ini. Tapi kemarin di kelasnya Pak Henry itu saya bisa tuh nggak pakai ini. Ya, coba. Iya kan, kayak nggak ada error kemarin. Iya, lancar jaya. Coba mungkin ini. Coba. Aduh, mati ya. Nggak mau. Coba. String itu emang butuh IOStream doang kah? Bentar. Include apa? Coba dulu. Saya tuh lupa Mas Bagus tuh jelasinnya gimana. String H itu kan sih? String tok. Ini string dong. Beda sama Borland ya. Jadi Dev C++ ini beda sama Borland, nggak pakai H. Nggak pakai .h. Satu lagi. Nggak mau juga. Yang di cpp.sh tadi kok nggak mau ya? Aneh ya. Kemarin tuh bisa loh. Hari Kamis kemarin saya baru praktek sama Mbak Nur Faiza, bisa. Coba ditambahin. Yang teman-teman yang lain sama nggak? Atau ada yang jalan? Iya, mungkin. Kalau pakai Dev C++ pasti jalan, Mas. Aku dulu ada tapi udah hilang. Lagi nih. Itu Mas. Pasti baca yang sebelumnya dia ini. Di itu lagi. Cut, refresh, run. Yang mana? Control Alt, cut, refresh. Variabelnya disamain semua aja, Po. Apa string semua. Coba. Cut terus gimana? Apa? Udah di refresh lagi webmu. Refresh lagi webnya. Cari lagi. Coba buka baru aja lagi, mungkin dia ngebaca yang terakhir kali. Coba disamain string semua atau char semua. Coba char itu diganti string. Char itu char name itu diganti string juga, coba. String terus array-nya dihapus. Ya. Running. Oh ya, nggak pakai get line, stay in. Ya tenang. Tadi rame banget. Oh bisa. Bisa. Gara-gara itu string semua. Karena kendalanya kalau di tools online itu dia seperti ini. Di online GDP pun kemarin minta diulang, Mas. Diulang malah ambiar. Contoh kedua, tipe datanya nanti langsung bisa jadi.
Mas buka baru, terus dipandu dari awal. Padahal tapi kayak error. Biar nggak pada semua ikutin ya, buka yang baru lagi tabnya. Jadi ya, jadi tiap apa namanya mau ngedit kalau pakai tools online, ini bagi yang belum punya komputer atau laptop, buka baru saja, di copy, terus taruh notepad gitu kan, di backup di notepad. Kalau misalkan nanti tiba-tiba kenapa-napa, disimpan atau di docs gitu kan, disimpan, nanti tinggal kita ngedit gitu, terus dijalankan di sini. Kalau pakai Desi++ itu langsung bisa kok. Ya kalau enggak C++. Ya, lebih stabil. Oke, silahkan diulang dari awal. Yang pakai string. Diperhatikan ya. Tetap fokus. Ini kode yang kedua ya, Bu? Yang integer. Langsung masuk itu ya? Enggak, masih yang string. Masih string. Karena yang tadi. Karena tadi bingung Mas string ganti-gantinya. Oh, oke. Okay. Ini dulu. String. Ini yang private atau yang di atas saja? Yang di dalam aja, yang dalam main. Private aja ya? Nah. Integer. Ini. Ya. In. Yang itu udah kayak di ini belum? Halo. Sabar Mas. Mereka baru Iya. Mungkin bingung ini cara cucunya gimana. Iya. Oke, kita tunggu aja. Gimana? Udah. Coba di running dulu.
Aja. Tadi guideline nggak sih? Oh ya, get landing ya. Oh iya iya. Ini tak ganti share screen nih. Saya stop screen nggak bunyi. Oh, kalau nggak kan tinggal di copy aja. Nanti kan sekalian yang kedua. Di copy aja yang satunya. Nah, yang saya ganti get landing. Ganti dulu. Yang lain ada kendala? Halo. Kalau di mana namanya DSC++ pakai C-in saja bisa. Tadi yang C-in tadi dirubah jadi guideline ya. C++ ini tuh kayak gimana ya? Kayak berbeda-beda gitu. Benar. Nanti kalau ya memang beda. Apalagi nanti ketika toolsnya satu pakai DFC++, satu pakai Visual Code, satu pakai plus. Nah itu nanti beda lagi. Yep. Mungkin kalau yang Visual dengan yang DFC++. Bener Bu. Dulu aku pakai Borland itu kok beda banget. Saya waktu kuliah diajarinya Borland loh. Kayaknya kemarin browsing plus beda gitu. Jadi ya udah beda. Di ini ya di screenshot kita lanjut ke materi selanjutnya. Mas dikecilin dulu biar kurung tutupnya nanti kalau mereka kan baru kurung tutupnya nanti tidak kelihatan. Saya atasin aja ya. Nanti kalau kurung tutupnya nggak kelihatan, ini kok error padahal kurang tutup. Iya kayak kemarin yang kelasnya Pak Heri juga kurang tutup, bingung. Nah, oke, silahkan di screenshot dulu ya. Jadi begini, di online tools ini dia tidak bisa otomatis, misalnya kurung buka kurung tutup gitu kan, yang di cpp.sh ini. Tapi kalau di DSC++ itu sudah otomatis. Kayaknya semua editor kalau yang download gitu kan, Netbeans, Visual Code itu ketika dia ada sintaks coding yang pakai kurung buka, kurung kurawal, nah itu dia sudah pasangan gitu. Atau kurung siku, itu nanti dia sudah pasangan. Jadi tinggal di dalamnya lebih cepat. Gitu. Cuma kalau cpp.sh ini belum mau gitu. Gitu sudah di screenshot ya. Nanti dicoba lagi gitu kan. Ingat mencobanya jika error buka halaman baru dipaste di situ codingnya, di copy dulu. Gitu. Sudah di screenshot ya. Nanti lanjut pelajari sendiri. Kalau sudah sekarang yang kedua program hitung luas persegi. Buka. Udah nih. Sebentar. Include IOStream. Enggak usah dihapus semua. Hapus saja yang ya. Gini tau. Using namespace. Oh ya, kalau online kelemahannya salah satunya lagi nggak bisa disimpan. Ini kan maksudnya
formatnya kalau mau nyimpannya .cpp. Kalau compilernya jadi exe. Kalau misalnya kalian mau nyimpan, kalian copy aja langsung taruh ke notepad, terus ganti ke ekstensi CPP. Seperti itu. Ya, tamat. Oke, saya kasih contohnya ya. Sisi. Nah, bagian luas sama dengan sisi kali sisi itu perumusan persegi panjangnya, perseginya ya. Kayaknya pada lagi nyimak. Iya. Ada yang ketinggalan? Mungkin. Kamu ada ketinggalan satu cucuk luas. Cucuk-cucuk luas. Itu nggak bakal nampilin luas. Bakal sih luas persegi aja, nggak ada hasilnya. Oh iya. Lupa. Iya. Oh iya, ini yang ini tuh apa, dia ngambil dari sini ya? Dari rumus. Si luas ini tadi ngambil dari luas yang udah dibikin rumus. Di rumus tadi ngambil dari data inputan. Misal yang di input nanti 1, jadi 1 kali 1, maka luasnya 1. Hasilnya 1. Gimana? Pak, boleh di zoom dikit nggak? Di zoom, kekecilan ya. Nah. Udah kelihatan? Halo. Terima kasih, Kak. Oke. Mau baca nggak error? Yang sampingnya rumus tidak dikasih titik koma itu, Pak. Oh iya, terima kasih. Kelupaan, benar. Tulis sekali Anda. Nanti error ini. Udah batas mana? Tinggal Boleh running. kayaknya. Tinggal gimana? Tinggal running. Oke, coba kita running sama-sama. Kita running ya. Kecilin dikit lagi, nggak nampak. Masukkan sisi 4 misalnya. 16. Oke, berhasil ya. Aman. Gimana yang lain ada error? Kalau misalnya ada error bisa saya screen kok. Biar kita bahas bareng-bareng.
biar tahu oh C++ gara-gara ini errornya begini gitu. Kalau contoh yang kedua, kalau misalnya dia error, berarti ada pengetikan yang kurang. Kalau contoh yang kedua ini udah bisa ya, karena ini tipe datanya jelas. Maksudnya dia tidak pakai huruf atau karakter, tapi angka udah jelas. Kalau yang tadi errornya memang ada error gitu. Saya juga baru tahu ada error tuh kemarin pas hari Senin gitu, nggak sengaja padahal. Saya kan juga tahu. Oke, gitu. Bisa ya, di screenshot jangan lupa. Sama sih dengan yang di modul ini. Cuma beda. Di modul saya yang nyoba, nah di sini Mas Riki yang coba. Bisa ya? Nanti silahkan dicoba. Kalau misalkan bingung, kok ini error, di-upload saja dulu nanti biar dikomentarin atau dikasih masukan gitu, baru dicoba lagi. Gak apa-apa, pelan-pelan belajarnya. Iya. Yang penting kalian, kenapa Mas? Emang sih butuh ini pencernaan. Ya, memang ketika kita belajar coding itu awalnya mungkin gimana ya, harus kalau kita mau memahami ya mungkin butuh waktu gitu kan. Tidak semua orang bisa cepat paham gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Nanti di C++ ini masih akan dipakai sampai semester 3 ya kalau nggak salah. Jadi di semester 1 di PTI, mungkin nanti di algoritma diminta untuk membuat tugas juga. Kemudian di struktur data, pemrograman terstruktur ya, semester 2. Lalu nanti ada struktur data di semester 3. Nah, baru nanti akan dikenalkan lebih lanjut ke pemrograman yang lain. Gitu. Jadi apa namanya, semangat untuk belajarnya gitu. Saya dulu juga nggak bisa loh. Saya coding itu juga udah nggak begitu bisa. Udah 7 tahun saya nggak coding gitu. Jadi agak lupa-lupa. Kemarin buat C++ aja saya browsing dulu loh. nyari codingan punya saya beda karena bulan gitu kan. Tetap harus direka-reka lagi gitu. Jadi ya gitu. Lalu kenapa saya kok jadi lupa. Tak jawab dulu pertanyaan Mbak Claudia nih. Mata kuliah konsentrasi di semester berapa? Semester 3. Jadi mata kuliah konsentrasi itu diambil di semester 3. 4 ya Mas ya? Semester 4 gitu kan. Nah, coding itu merupakan profil dari mahasiswa SI. Jadi mahasiswa SI itu diharapkan bisa coding minimal coding front end. Maksudnya coding front end itu hanya coding HTML-nya saja, coding PHP-nya saja gitu. Jadi diharapkan mahasiswa itu bisa coding front end. Meskipun kalian nanti ngambil, misalnya saya tidak mau ambil yang programming, maunya yang konsentrasi kreatif multimedia. Di kreatif multimedia itu ada yang namanya AR, augmented reality. Itu dibuat pakainya coding. Pakai coding juga. Jadi begini, meskipun saya tahu gimana rasanya kalau misalkan belajar coding itu nggak bisa-bisa, saya tahu. Saya dulu juga pernah, gitu kan. Saya dulu juga pernah, tapi asalkan kalian masih mau berusaha sedikit lagi, itu pasti akan bisa. Karena saya udah membuktikan dulu. Dulu saya itu tidak bisa, algoritma udah kurang bisa, coding juga ya gimana, kurang bisa, kurang jago juga. Sedangkan untuk lulus, saya harus bisa coding. Maka mau nggak mau nih, ya saya nekat aja. Pertama gimana caranya? Semua coding yang disampaikan oleh dosen di modul itu saya coba lagi. Saya coba ulang, meskipun di kelas itu sudah dikasih praktikumnya kan, mengikuti gitu kan, tapi masih belum paham juga. Akhirnya saya nyoba sendiri, diimplementasikan ke project lain, saya nyoba sendiri, bisa gitu kan.
Padahal waktu itu teman-teman saya yang pinter-pinter itu nggak mau kelompokan sama saya gitu kan. Karena ya ngapain sih kelompokan, mikirnya mungkin ya, ngapain sih kelompokan sama yang nggak bisa gitu kan. Ya udah akhirnya saya kelompokan sama teman-teman saya yang sama-sama nggak bisa. Nah, teman-teman saya nggak bisa ini ngandelin saya juga gitu. Bahwa ya udah biar saya yang suruh coding, saya yang suruh mikir gitu. Nah, akhirnya mau nggak mau kan saya harus bisa bagaimana sih biar saya itu bisa membuat aplikasi gitu. Meskipun hasil akhirnya jadi tidak sempurna, tapi setidaknya saya jadi paham. Teman-teman saya juga lumayan sedikit paham gitu. Oh begini, gitu. Dulu coding Java kalau dulu gitu. Gitu caranya. Atau mungkin kalau dulu kan waktu saya tahun 2011 ya 2012 belum semasif sekarang kan. Teknologi belum seperti sekarang, bahasa pemrograman juga sudah ada dulu tapi masih jarang-jarang dipakai di Indonesia gitu kan. Tutorial-tutorial juga udah ada tapi tidak sebanyak sekarang gitu kan. Jujur kalian itu lebih beruntung, mahasiswa-mahasiswa angkatan 17, 18, 19 sampai 20 itu lebih beruntung karena apa? Banyak sekali referensi-referensi yang bisa dipakai gitu kan. Yang bisa dicari, yang bisa lihat gitu kan. Mungkin bisa browsing juga gitu kan. Bukan kita tidak mau ngajari, bukan, tapi gimana ya? Memang di sini dikasihnya baru basicnya dulu gitu kan, baru nanti pengembangannya itu sendiri. Ya mungkin nanti si plus ini masih akan ada lanjutannya sih di pertemuan-pertemuan selanjutnya, maksudnya semester selanjutnya. Gitu. Jadi saya berpesan ke mbak-mbak biasanya nih atau mas-mas yang masalah saya kok nggak passion di coding gitu kan, ya nggak usah mikir ke sana, yang penting pelajari dulu aja. Segala sesuatunya itu pasti baik kok untuk kalian. Gitu ya. Jadi jangan merasa saya begini, nggak usah gitu kan. Jujur mungkin itu akan rugi sendiri. Kalau saran saya, apapun yang diberikan di mata kuliah gitu kan, meskipun kalian tidak suka dengan dosennya, misalnya dosennya begini, ya udah kalian cari tahu gitu kan, cari tahu browsing gitu kan. Atau kalau memang mau ya bisa loh mahasiswa kalau mau ganti dosen gitu. Tapi sebenarnya nggak gitu sih. Gimana ya, kalau misalnya kalian tidak suka dengan dosen tertentu gitu kan, atau kurang nyaman, kasih masukan aja gitu kan. Sebenarnya saya pun juga kalau misal dikasih masukan, oke-oke aja gitu kan. Nah, ini baiknya gimana gitu kan, karena kan kita ngajar ya gitu kan, ada mahasiswa sebagai peserta, ada dosen sebagai pengajar. Ketika saya misalnya kurang nyaman, saya menyampaikan materi bagi kalian itu kurang nyaman, kalian boleh memberikan masukan gitu. Kalau misalnya dosennya mau menanggapi atau saya menanggapi ya itu bagus. Tapi kalau misalkan si dosennya itu tidak mau menanggapi gitu kan, sudah saklek pakem seperti ini, ya kalian bisa pertimbangkan gitu lah, mau tetap berusaha sendiri nyari materi, belajar sendiri, atau mau diberikan masukan lagi atau ditanya ke prodi gitu kan. Itu boleh seperti itu kalian. Kalau memang suatu saat mengalami. Karena dulu ada beberapa kasus yang mahasiswa itu mengalami seperti itu. Gitu. Ya kalau tadi saya bilang ganti dosen itu udah kasar banget sih sebenarnya. Kasar banget gitu kan. Ya bukan saya tidak menghormati rekan-rekan saya, tapi gimana ya? Seorang dosen kan harusnya bertanggung jawab ke kelasnya, ke mahasiswanya yang diajari itu kan, bukan orang lain gitu. Ketika si mahasiswa ini merasa tidak nyaman, kurang nyaman dengan cara dosennya mengajar, coba kasih masukan baik-baik gitu kan. Kasih masukan baik-baik gitu kan. Kalau misalkan didengarinnya syukur, kalau enggak ya boleh aja sih kalau kalian mau curhat ke prodi gitu kan. Prodi kayaknya sudah ada hotline-nya di web prodi itu kan, atau ke IG prodi itu boleh. Atau kalau gini, kalau web prodi itu kan yang web prodi, hotline prodi itu kan yang pegang web prodi gitu kan. Kalau mau ya ke Kaprodi langsung boleh. Biasanya Kaprodi kan ngasih alamat email gitu mungkin gitu kan. Boleh kalau memang mau curhat seperti itu boleh. Dulu saya pernah soalnya. Jadi dulu waktu saya kuliah masih semester 1 juga loh.
saya protes, bukan saya sih, saya dan teman-teman saya tidak nyaman dengan cara mengajarnya seorang dosen gitu kan. Akhirnya waktu itu kami nggak ngasih masukan ke dosennya, harusnya kan ngasih masukan ke dosennya dulu kan. Tapi karena sepertinya dosennya itu galak gitu kan, kita nggak berani. Akhirnya kita ke Kaprodi. 2 kali ya, 3 kali ya kita ke Kaprodi. Akhirnya si bapak dosennya ini mau berubah, gitu. Mau berubah biar mengajarnya lebih baik gitu. Jadi ngajarnya itu gimana ya dulu tuh, cepet terus bercanda mulu gitu kan. Kalau menjelasin itu mungkin panjang sekali tapi intinya lama gitu kan, kayak gitu. Terus akhirnya ya kita ke Kaprodi gitu. Itu caranya kalau memang kalian mau gitu. Memang kalau suatu saat mengalami kendalanya, karena demi kebaikan bersama kan, daripada kalian merasa nggak nyaman terus akhirnya nggak mau kuliah, ya nggak, ya rugi kalian sendiri gitu. Kalau saya sih nggak mau rugi gitu kan. Jadi ya udah bisa mungkin diusahakan. Oke, gitu tak presentasiin Mbak Angela itu. Oke, sudah. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa nanti di screenshot, di-upload hasil praktikumnya. Kemudian nanti ada penugasan tersendiri. Mungkin nanti untuk penugasan saya postnya agak siang ya, karena habis ini saya ada kuliah ganti tim gitu. Kemudian untuk minggu depan Mas Rahmat dan Mas Riki lagi ya, berdua ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, biar adil kan yang lain juga. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Selamat pagi, boleh live sendiri-sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.